Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya hari ini sangat senang sekali. Di depan saya ini ada seorang tokoh yang sangat penting, yang juga sering disebut sebagai singa Aswaja. Betul itu Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kiai Haji Idrus Ramli, ya Masya Allah. Saya sebenarnya tidak pernah mimpi bisa podcast bareng beliau nih. Karena apa? Karena ketika saya masih kafir, yang saya tonton juga salah satunya adalah Kiai Haji Idrus Ramli. Masya Allah. Kita tidak pernah tahu ya Ustaz ya. Iya. Ya, tidak pernah menyangka ya. Gak pernah menyangka. Semua hanya izin dari Allah SWT. Takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini sudah diizinkan Allah SWT bahwa Kiai Haji Idrus Ramli sedang berdakwah ke Jakarta. Ya Ustaz ya. Ya. Di bulan September ini, qadarullah hari ini bisa datang ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta. Dan ada sebuah hal penting Ustaz yang ingin saya bicarakan dengan Ustaz, mohon pandangan Ustaz, tentang akhir-akhir ini kita sering diperlihatkan atau di media yang kita sering bisa lihat perbincangan mengenai nasab Ustaz. Nah, jadi kita tahu bahwa ada pihak yang ingin, dalam pengertiannya itu ingin membatalkan nasab kaum Ba'alawi. Iya. Betul ya, Betul, Ustaz ya? ya. Nah, sebenarnya ini saya nggak mau bahas masalah ini sebenarnya Ustaz. Karena buat saya mau Habib atau tidak Habib itu semuanya memang adalah orang-orang yang harus dihormati, harus dicintai. Iya. Kita sebagai umat Islam tetap harus mencintai atau menghormati siapa saja. Karena Habib atau bukan Habib, atau bukan Habib atau Habib itu tidak ada yang lebih baik kecuali takwanya Ustaz. Ya. Betul ya, Ustaz ya? Ya, betul. Jadi karena itu ya kita wajib menghormati dan mencintai siapapun, termasuk orang-orang yang mungkin orang biasa saja, tapi Ya. kalau dia bertakwa itu dia lebih baik dari kita gitu Ustaz ya. Ya, betul, ya. Ini belakangan ini makin marak pembicaraan tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Bukan berarti kita mau memihak Ustaz nih. Ya. Mohon maaf, kami di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid, kami tidak boleh memihak satu pihak manapun. Jadi yang kita harapkan, yang kita inginkan adalah ukhuwah Islamiyah. Ya, bagus tuh, betul. Betul ya, Ustaz ya. Ya. Bahkan di dalam yayasan kami, sesama muslim dilarang berdebat Ustaz. Ya. Karena cari musuh lain ya. Nah, Ya. jadi musuh kita bukan kaum muslimin, musuh kita bukan umat Islam. Yang kita boleh berdebat itu dengan Non-muslim. saudara-saudara kita yang masih belum muslim. Itu makanya saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid ini kami prihatin Ustaz, dengan pembicaraan-pembicaraan nasab ini. Nah, kami ingin dapat pencerahan dari Ustaz Idrus Ramli mengenai ini, apakah ini sebuah agenda atau apakah ini sebuah propaganda yang ingin memecah belah umat Islam. Apa tahu Ustaz? Kalau menurut saya, jadi memang isu-isu nasab ini termasuk bagian dari agenda dan propaganda untuk memecah belah dan mengacak-ngacak umat Islam. Dan ini agendanya ini panjang. Panjang. Oh. Hanya sekarang ini bagiannya bagian ini. Oh, gitu. Artinya ya ini ada hubungannya dengan kelompok kiri. Kelompok kiri itu artinya ya kelompok liberalisme, pluralisme itu. Dulu agenda panjang ya, kalau kita runut dari awal setelah tahun 80-an atau 90-an, dulu ada isu-isu kontroversi. Boleh enggak ketika hari Natal umat Islam mengucapkan selamat Natal? Sampai populer waktu itu Buya Hamka, almarhum Buya Hamka menolak. Dan itu betul sikap beliau, karena itu fatwa mayoritas ulama. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu kelompok kiri ini mengacak-ngacak kesucian Al-Quran, kesakranan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Ada kelompok sejak tahun 90-an bahkan sepertinya menjadi disertasi bahwa Al-Quran perlu revisi. Al-Quran diragukan keotentikannya, keasliannya.
Dari dulu gak ada yang mempersoalkan seperti ini. Tapi ini ada agenda apa namanya ya, tashkik, membuat umat Islam tuh ragu-ragu terhadap kitab sucinya sendiri. Agenda ini. Kemudian habis itu muncul lagi ya di dalam perjalanan waktu agenda-agenda berikutnya. Seperti narasi-narasi yang mengatakan, yang memutarbalikkan hukum Islam, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini contoh seperti kelompok liberal, ini Muslim juga ya, yang mengharamkan poligami. Oke, terus Poligami dianggap haram. Mereka siapa itu Ustaz? Kok bisa mengharamkan yang di Quran dibolehkan gitu? Ya ini ya orang Islam juga lah ya, dan mungkin ya keluarga dari keluarga tokoh, dan dulu populer waktu narasi ini muncul populer. Sementara yang haram dihalalkan, seperti LGBT, lesbi, gay, dan seterusnya itu dihalalkan. Jadi dibolak-balik. Ini kan agenda liberalisasi kan. Agenda liberalisasi. Kemudian habis itu muncul agenda pluralisme agama. Semua agama sama. Ya. Loh, kalau semua agama sama, Pak Dondi gak perlu pindah sama Islam kan? Iya, kalau semua agama sama, kenapa mereka nggak masuk Islam aja sekalian gitu? Iya. Kan begitu, sudah sama ini. Semua agama sama. Itu ada narasi ini dari Muslim. Narasi-narasi seperti ini. Kemudian habis itu muncul narasi kesetaraan gender. Nah itu ya. Laki-laki dan perempuan setara. Laki-laki perempuan itu sama. Dan sampai mereka menulis buku itu. Ini agendanya menjelang tahun 2000-an. Sekitar tahun 97, tahun berapa sampai bukunya itu dijual di Gramedia, di mana-mana, bahkan ada yang edisi bahasa Arab. Narasi ini. Ya untuk mengacak-ngacak sistem keluarga di dalam Islam. Lalu muncul narasi-narasi tentang batasan aurat. Nah, selama ini kita di dalam Islam, aurat perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, sudah jelas. Ya, kata kelompok ini ya nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Bahkan kalau di pantai pakai bikini termasuk menutup aurat. Ya, jadi memang ini narasi-narasi untuk ngacak-ngacak ajaran Islam. Lalu 2015 muncul narasi anti Arab. Dengan tema Islam Nusantara. Ada narasi rasis ya, kebencian pada Arab. Dan sampai dibilang Arab itu kadrun. Kadal gurun. Itu dari mana istilah kadrun itu? Dari kelompok itu? Ya, dari kelompok itu juga. Dari kelompok-kelompok ini, kadal gurun. Lah padahal kan mereka juga Muslim. Ya itu. Muslim liberal. Muslim liberal sampai membenci Arab. Padahal Islam ini kan memerangi rasis. Iya, betul. Ketika Rasulullah SAW haji terakhir, haji wada ya. Ceramah beliau yang populer, ayyuhan nas kullukum min Adam. Hai manusia, kamu semua ini anak cucu Adam. Iya, betul. Artinya satu level. Sama-sama anak cucu Adam. Wa Adam min turab. Kalian harus ingat Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajami illa bitaqwa. Seorang Arab tidak lebih utama daripada orang ajami kecuali dengan takwa. Iya, betul. Sampai segitunya, artinya nggak ada rasis. Dan guru-guru kita dulu nggak mengajarkan rasis. Misalnya karena kita lama dijajah Belanda, nggak ada narasi-narasi dari guru kita benci sama bangsa Eropa, sama bangsa Barat, nggak ada. Atau misalnya ya karena di negeri kita ini yang memegang perekonomian banyak orang Cina lah, keluarganya Pak Dondi mungkin. Kebetulan nggak? Nggak, bukan ya. bukan ada hubungan ya. Nggak ada. Ya. Terus?
ternyata ulama kita agak ada kebencian anti ras Cina. Tidak sampai ke situ. Nggak sampai. Ya. Kalau mungkin ada juga mungkin kalau golongan atau kelompok tertentu aja. Iya, kelompok tertentu. Iya. Kita ini nggak Bukan dilarang. rasnya gitu ya. Kita ini kadang ada yang kerja di tempatnya Cina, belajar ke tempatnya Cina, nggak ada masalah. Iya. Lah ini kok tiba-tiba anti Arab? Ada apa ini? Yang 2015 ke belakang itu anti Iya, Arab. iya. Lalu habis itu ada lagi ya narasi-narasi doa lintas agama. Nah, iya. Ya, kurang itu. Setelah itu ya, dan ini apa proyek doa lintas agama ini di bawah narasi apa? Moderasi beragama. Lalu setelah itu ada seragam lintas agama, seragam batik yang ada gambarnya gereja, masjid apa. Habis itu salam lintas agama. Salam lintas agama. Iya. Kalau ceramah misalnya yang datang dari berbagai agama, penceramah ini salamnya berkali-kali. Loh, kalau salamnya berkali-kali kapan ceramahnya? Iya, iya, iya. Kalau waktunya itu pendek. Iya, iya, iya. Ceramah isinya salam doang gitu. Iya. Lalu yang 2 tahun terakhir ini ada agenda apa namanya, membatalkan nasab para habaib. Nah, ini yang kita sekarang sedang. Ini kan persoalan ini sepertinya memang bagian dari agenda-agenda seperti ini. Yang saya cukup heran begini, Ustaz. Yang mencoba membatalkan nasab Alawi ini juga dari kalangan NU. Ya, Betul kan, Ustaz? ya betul. Tetapi di NU sendiri juga banyak habaib. Ya, Betul kan? betul. Nah, ini ada apa nih sebenarnya, Ustaz? Nah, ini sebenarnya begini, termasuk ini agenda untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Misalnya narasi anti Arab, benci pada Arab. Nah, ini agenda menjauhkan kita dari sumber Islam. Pertama, Rasulullah SAW itu dari bangsa Arab. Orang Arab, ya. Karena Rasulullah dari bangsa Arab, kita nggak boleh benci bangsa Arab. Nah, iya dong. Kecuali kalau secara personal, misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, atau orang Arab yang nakal. Tapi kalau secara ras ya, gak boleh. Dan di dalam agama kita kan dikatakan di dalam hadis, bughdul Arab nifaq, benci kepada bangsa Arab itu kemunafikan. Karena ujung-ujungnya bisa mengarah untuk membenci Rasulullah. Sallallahu Melalui alaihi wasallam. ras itu ya. Iya, melalui ras. Iya, iya. Dan ini aneh kelompok ini, sampai ada kelompok ini dulu menulis buku Rasulullah bukan dari bangsa Arab katanya. Dari mana sih? Ya gak tahu, memangnya lahir di Nusantara. Ya, 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 ya. Sampai segitunya. Nah, kemudian yang terakhir ini kebencian kepada Ahlul Bait. Kita ini kan memang di dalam akidah ya. Jadi karena kita ini wajib cinta kepada Rasulullah SAW, maka hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah harus dicintai. Iya. Cinta kepada para sahabat, cinta kepada Ahlul Bait keluarga Nabi, Iya. lalu cinta kepada para ulama penyambung lidah baginda Nabi, Iya. dan juga cinta kepada sesama Muslim. Betul. Ya. Nah, ini ngajak benci kepada Ahlul Bait, Habaib, dengan alasan nasabnya terputus. Loh, ini dari mana seperti ini? Ini kan bagian dari agenda. Dan kita ke depan tidak tahu apa masih ada agenda lagi. Ustaz belum dapat bocoran ada agenda Belum. baru lagi belum nih. Belum dapat. Jadi begitu banyak hal yang dipakai oleh kalangan itu untuk menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Iya, Gitu ya. iya. Oke. Nah, apakah kalau misalnya dibilang dari tadi yang liberal itu ada hubungannya juga dengan orientalisme, Ustaz? Saya kira ada Orientalis. hubungannya dengan itu. Ada, ya? Karena memang metodenya itu dari metode orientalis ya, tata caranya. Kemudian juga apa namanya, propagandanya juga mirip-mirip mereka. Oh, oke. Ada seperti itu. Kan orientalis itu provokatif kalau membuat tulisan atau kajian itu. Banyak yang provokatif, tidak ilmiah. Artinya ada kepentingan memerangi Islam dari dalam.
Bahkan mereka memang sengaja belajar Islam, mengetahui Islam, bahkan sampai ada yang sampai menerjemahkan Quran. Tapi Ya. tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ya, nanti ada selipan-selipan dari itu pandangan mereka. Hmm. Dan ini memang banyak ya kitab-kitab yang diterbitkan, kitab-kitab berbahasa Arab yang diterbitkan oleh orientalis. Itu memang banyak. Ya, ya. Ini sepertinya bagian dari proyek mereka. Hmm. Dan biasanya diselipkan pikiran-pikiran mereka yang gagal paham terhadap ajaran Islam. Hmm. Karena mereka mengartikulasikan pemikiran Islam dari sudut pandang Kristen, Dari kacamata. di luar mereka Islam. di luar Islam. Ya, ya. Apakah itu Yahudi atau Kristen, Ya, ya, ya. sesuai dengan background agama mereka. Oke, tapi kalau orientalis ini kan memang ya rata-rata ya latar belakangnya adalah Kristen. Iya. Ya, Pak, ya. Setahu saya kan memang kan setelah mereka boleh dikatakan kalah di perang salib, kemudian mereka setelah mereka membagi dunia ini menjadi dua bagian, barat untuk Spanyol, timur untuk Portugis, dengan program kolonialisasi mereka yang misinya juga ada 3G, Goal Glory Gospel, menyebarkan agama mereka, sampai akhirnya mereka juga melakukan proyek orientalism, belajar budaya timur termasuk agamanya, sampai akhirnya juga ada misi untuk menghancurkan Islam. Dari dalam. Dari dalam. Ya. Dan itu memang, dan ini kebencian kepada Arab itu kan sudah disebarkan di Indonesia kira-kira 100 tahun menjelang kemerdekaan. Oh, oke. Jadi kalau di dalam berbagai referensi, setelah penjajah Belanda itu menjajah Indonesia lebih 250 tahun, mereka memprediksi ini nanti kayaknya minta merdeka ini atau menuntut. Maka gimana caranya walaupun nanti merdeka tetapi Islamnya ini tidak kuat? Maka di antara proyek mereka memutus hubungan Islam Indonesia dengan Islam Arab. Dan ditanamkan kebencian kepada Arab. Kemudian menghapus, memerangi hal-hal yang dianggap berbau Arab. Jadi itu mungkin juga salah satu program Divide et Impera mereka ya Ustaz, Ya. untuk memecah belah, mengadu domba dengan cara menjauhkan kelompok-kelompok yang ada di dalam bangsa Indonesia supaya saling curiga, saling benci gitu ya, supaya tidak akur gitu ya. Iya. Iya, artinya apa? Kajian nasab yang dinarasikan, yang disuarakan oleh kelompok anti Ba'alawi, Sadah Ba'alawi, itu sebenarnya buang-buang waktu aja. Mubazir di sini Ustaz. Mubazir. Kita baru ngeliat thumbnail aja, aduh nasab lagi. Iya, gak ada yang baru, Kok gak ada kayak- informasi. Dan ini juga merusak terhadap tradisi keilmuan di dalam Islam. Oh gitu ya Ustaz ya. Nah Iya. ini boleh Ustaz, boleh dijabarkan sedikit yang Ustaz bilang merusak tradisi keilmuan dalam Islam tuh yang seperti apa? Nah, kita ini di dalam Islam itu kan di dalam urusan agama wajib punya guru. Gurunya punya guru. Nah, di sini selain kita ini punya guru yang sanad muttasil di dalam ajaran agama, ada hal-hal yang menjadi ijma para ulama. Ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada khilafiyah lah. Nah, ketika suatu persoalan itu menjadi ijma di kalangan para ulama, maka kita tidak boleh membuat pendapat kedua yang berbeda. Setelah Isma. Setelah ada kesepakatan para Iya. ulama, nggak boleh. Mengapa? Kita juga wajib menjaga kewibawaan haibah ulama-ulama dulu. Ya. Nah, terkait dengan nasab Ba'alawi, ini para ulama sudah ijma, sudah sepakat. Sudah sepakat, dan ini para ulama besar yang menjadi rujukan kita dalam hal ibadah, dalam muamalah, dalam munakahah, kemudian juga dalam periwayatan Al-Quran, ilmu qiraah, ilmu hadis. Ini berijma tentang nasab ini. Nah, ketika misalnya ada orang berpendapat nggak mau sama pendapat ulama, ini kan namanya merusak tradisi. Sudah keluar dari tradisi Islam Oke. yang menghormati para ulama dulu.
Dan ini melecehkan para ulama dulu, tidak ikut para ulama dulu. Ini termasuk tanda-tanda orang munafik, bagian dari kemunafikan. Apalagi narasi-narasinya di podcast mereka, ya, di video-video mereka itu sampai melecehkan para ulama besar, para aulia. Ini kata para ulama, ini budaya orang-orang munafik. Artinya ini kan penyebaran sifat-sifat kemunafikan di antara umat Islam. Itu bahaya, merusak terhadap akhlak. Kita ini kan ada akhlak, menghormati orang yang lebih dulu, guru-guru di dalam agama, dan ini diabaikan oleh kelompok nasab ini, kelompok pembatal nasab. Jadi bisa dikatakan bahwa yang punya agenda ini memang tujuannya ingin memecah belah Islam. Ini ya jelas ingin memecah belah umat Islam itu, sehingga masalah yang tidak penting ini jadi pro kontra. Jadi malah buang-buang waktu, buang-buang pikiran, buang tenaga, buang biaya saja. Merusak akhlak juga. Merusak akhlak. Iya. Akhirnya kan sekarang ini banyak orang-orang yang berani mengomentari ulama-ulama dulu. Padahal nggak boleh kan begitu. Dari beberapa poin yang saya dengar, Ustaz, ya, bahwa beberapa alasan yang membuat mereka ingin membatalkan nasabah alawi ini adalah dikatakan karena ada perilaku dari beberapa habaib yang mungkin tidak mencerminkan Islam. Menurut saya gimana tanggapannya? Jadi memang masalah ini di satu sisi kita di dalam akidah ya diwajibkan mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para habaib. Di sisi lain, Nabi sendiri memang tidak menjamin kalau mereka baik semua. Makanya di dalam hadis dikatakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku karena mencintai aku. Ya, karena Rasulullah. Ya. Bukan karena mereka pinter. Bukan karena mereka kaya. Bukan karena suka ngasih. Bukan karena soleh, bukan. Sama dengan kita mencintai anak kita. Ya. Kita misalnya punya anak 7, punya anak 10 misalnya. Satunya pinter, satunya enggak. Apa cuma yang pinter yang dicintai? Kan enggak. Mengapa dicintai? Bukan karena pinter, karena anak. Maka yang tidak pinter dicintai juga. Cuma mungkin perlakuannya beda. Untuk yang pinter dimotivasi, dikasih hadiah. Untuk yang tidak pinter kita ajari gimana sekiranya pinter. Nah, kepada para habaib ya gitu juga. Gak ada jamin. Rasulullah sendiri gak menjamin memang keluarganya baik semua, pinter semua. Gak ada jaminan begitu. Dan itu memang sudah apa namanya dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Kalau sebagian putranya para nabi ada yang baik, ada yang enggak. Sudah ada. Nabi Nuh misalnya itu tidak diselamatkan. Istrinya Nabi Lot, ya itu keluarga, memang nggak ada jaminan. Nah ini zuriyah Nabi kita juga nggak dijamin memang bahwa mereka baik semua. Dan ini ketika ada zuriyah Nabi ini memang perilakunya tidak baik, itu ujian pada kita. Kita ini cinta apa enggak kepada mereka. Ya kalau kita cinta kita nasihati. Dan jangan dibatalkan nasabnya. Sama dengan kita punya anak karena nakal, bukan anak saya. Bukan kita ya nggak nyambung gitu. Berarti kan nggak mau mendidik namanya itu. Iya. Jadi emang seperti itu. Ya maksud saya begini, kalau itu menjadi atau dijadikan alasan bahwa gara-gara itu terus dibahas-bahas bahwa nasabnya batal atau segala macam, entah ada urusan yang lain lagi, sepertinya itu hanya upaya mengeneralisasi ya. Lah, apalagi itu upaya generalisasi, itu namanya tidak adil namanya. Masa banyak orang dihukum hanya karena kesalahan satu orang? Kan nggak boleh begitu. Kita ini harus adil. Di dalam menghukum orang tuh harus adil.
Jadi memang untuk keluarga Nabi yang alim dan soleh, selain dicintai juga menjadi teladan. Iya. Kalau yang baik. Adapun misalnya yang tidak alim atau tidak soleh, ya dicintai juga, tapi levelnya di bawah yang tadi itu, di bawahnya. Secara proporsional aja. Secara gitu lah. proporsional. Iya. Dan memang ini kadang-kadang ya ini ada kecemburuan. Kita perhatikan. Mengapa? Kadang-kadang sebagian komunitas masyarakat atau komunitas habaib, walaupun habaib yang nggak punya ilmu, nggak punya apa, kadang disuruh tampil. Oh, Disuruh oke. ceramah, suruh tampil ke depan. Ini sebenarnya kan nggak betul kan. Oh, oke. Mestinya yang begitu itu habaib yang soleh-soleh yang berilmu begitu. Tetap lah ya kalau yang Iya, tampil ya baiknya yang berilmu gitu. yang berilmu. Jadi memang ada apa namanya sikap yang proporsional. Iya, iya, iya. Kan maksudnya gini, ya walaupun dia Habib, tapi kan ada ulama-ulama kita yang mungkin kita sangat menghormati keilmuannya, ya kan bisa dia yang dipakai untuk negur gitu misalnya. Bisa. Misalnya kelakuannya Bisa tidak juga. baik gitu lah. Iya. Kalau misalnya ada Habib yang salah, mungkin lewat Habib. Lewat Atau Habib yang lebih senior. Kalau gitu. kita ini ada kedekatan ya langsung aja. Beb, antum ini zuriyah Rasulullah. Iya. Kita ini wajib cinta sama antum. Ya jangan terlalu nakal lah. Kita ini jangan diuji, Beb. Antum jangan jadi ujian sama kami gitu. Iya, iya, iya. Ya, jangan jadi ujian dong. Biar dia merasa gak enak sendiri dia. Iya, yang agak enak gitu. Tapi gini, Ustaz, kalau yang Ustaz lihat daripada yang disebut dengan tesis itu, yang ingin membatalkan nasab Balawi itu, menurut Ustaz sendiri, apakah sudah bisa dibilang ilmiah? Saya kira belum ilmiah, tidak memenuhi standar ilmiah. Karena standar ilmiah di dalam Islam itu kan ada dua. In kunta nakilan fasyahah wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu ini sifatnya itu menukil, mengutip, maka harus sahih. Kutipan itu harus valid. Wa in kunta mudda'iyan faddalil. Kalau kamu menyampaikan opini, menyampaikan pendapat, maka harus ada dalil. Dalam apa yang dibilang tesis ini sama sekali tidak memenuhi standar ilmiah ini. Oh, Mengapa? Mereka ini ngutip dari Google, dari internet. Dan ternyata yang di internet penulisnya ya gak jelas. oh, Narasinya gak jelas. Kadang setelah dikonfirmasi kepada sumber, justru sebaliknya. oh gitu. Iya. Ini contoh ya, seperti kelompok-kelompok yang anti Ba'alawi. Bilang bahwa ada tokoh Salafi Wahabi di Yaman, Syekh Mukbil Al-Wadi'i membatalkan nasab Ba'alawi. Begitu dicek di kitab fatwa beliau, dan itu di internet dibilang memang batalkan. Dicek di fatwanya, di videonya, ternyata beliau, saya gak berani membatalkan katanya. Loh, mana? Beliau gak membatalkan. Ketika ditanya nasab Ba'alawi, kata beliau, saya ini gak tahu katanya. Loh. Saya ini gak bisa menetapkan bahwa mereka keturunan Nabi. Karena saya gak punya bukti. Tapi saya gak berani membatalkan. Takut dosa katanya. Nah, narasi seperti ini lalu dibilang Syekh Mukbil membatalkan. Oh, Ini berarti kan sudah tidak valid itu. iya. Dan ini kalau memang tesis itu ilmiah, standar ilmiah, kan kajian keilmuan itu kan ada studi lapangan, Iya, ada studi pustaka. iya. Nah, kalau lihat dari studi pustaka nggak jelas sumbernya dari mana, nggak ada tuh studi pustakanya di situ. Studi lapangannya ada nggak? Studi lapangnya enggak juga, mereka dilihat nggak pernah ke Yaman itu. Nggak pernah ke Yaman. Nggak pernah ke Yaman. Orang yang dipersoalkan nasabnya Orang Yaman. orang yang sudah ada di Yaman. Iya, Yang persoalkan tinggal di sini. iya. Terus nggak pernah ke Yaman. Nggak pernah ke Yaman. Ini mohon maaf ya buat para penonton ya. Di sini saya berbicara dengan Kiai Haji Idrus Ramli ini bukan berarti kita mau memihak Balawi loh Ustaz. Sama sekali tidak ya. Masalah ini kita netral. Iya,
karena nasab Alawi sudah ijma di kalangan para ulama. Iya. Kita cukup ikut ulama aja. Iya, jadi dalam hal ini kenapa saya mengundang Kiai Haji Idrus Ramli di sini nih, bukan kami mau memihak salah satu pihak, bukan. Iya. Tapi saya ingin mendengar pendapat dari Kiai Haji Idrus Ramli ini karena dari keilmuan beliau. Ya, jika memang ada keilmuan beliau yang sudah jelas, istilahnya sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya itu saja kita ikuti gitu loh. Ya. Iya, karena itu standar memang di dalam Islam. Tradisi ilmu dalam Islam. Tradisi ilmu. Ya, nah makanya saya sendiri tidak mau mengutak-atik tesis yang ingin membatalkan nasab Alawi ini, Ustaz. Itu pun juga bukan bidang saya. Saya juga hanya prihatin dengan kondisi seperti ini ya. Karena banyak menguras energi ya. Betul, dan Dan mandul. Energi yang mandul artinya ya tidak produktif. Iya, tidak produktif, mubazir jadinya gitu. Mubazir, tidak produktif, dan justru akibatnya itu dampaknya negatif. Karena selain menimbulkan perpecahan ya, sesama umat Islam saling suudzon, saling memaki-maki. Itu kan juga mengurangi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya. Dan untungnya Pak Don juga terlibat di sini. Saya nggak mau terlibat, Ustaz. Saya mendingan ngurusin mualaf aja. Saya mendingan ngurusin pendeta aja gitu. Iya. Itu lebih penting itu. Ya, itu lebih asik sebenarnya buat saya. Iya. Ya, karena kita mengajak orang untuk kembali kepada fitrah, Ustaz. Ya. Itu yang misi utama kita sebenarnya itu. Masalah-masalah seperti itu ya gimana ya? Kalau memang mau dibicarakan, maksud saya jangan di dalam ranah publik gitu, Ustaz. Tertutup aja lah, di kalangan cendekiawan aja lah gitu. Atau kalau memang ada keberatan dengan nasab Alawi ya mendingan langsung ke orang-orangnya aja atau gitu. ke kantor Robito. Iya, dari dulu begitu. Bukan